Kita mulai saja. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Melanjutkan pembahasan kita, pembahasan kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pada pasal yang berikutnya berkaitan dengan judulnya di sini faslun fi al-ahwal allati yukrah fiha adzikr, tentang waktu-waktu waktu-waktu yang dimakruhkan untuk berzikir. Kata Imam Nawawi rahimahullah, I'lam anna dzikra mahbubun fi jami'il ahwal. Ketahuilah bahwa zikir itu adalah perkara yang dianjurkan setiap waktu. Ya. Jadi zikir itu adalah perkara yang dianjurkan di setiap waktu. Illa fi ahwalin, kecuali di waktu-waktu warada syar'u bistithna'iha, di mana ada syariat, ada syariat yang mengecualikan. Jadi ada pengecualian dari syariat. Nadku minha huna tarafan. Kita sebutkan di sini sebagian di antaranya. Isyaratan ila ma siwahu mimma sayati fi abwabihi. Sebagai isyarat atas selainnya yang kita akan sebutkan nanti di bab-bab khusus. Jadi apa yang kita akan sebutkan di sini berupa keadaan-keadaan waktu-waktu yang dimakruhkan untuk berzikir nanti ada khusus disebutkan, insyaallah. Famin dzalika, di antaranya disebutkan oleh Imam Nawawi adalah annahu yukrahu adzikru, bahwasanya makruh zikir itu. Jadi di sini ada catatan kaki bahwa yang dimaksud di sini zikir yang dimakruhkan adalah adzikru bil lisan, zikir dengan lisan. Jadi yang kita maksud makruh di sini zikir yang dimakruhkan pada keadaan-keadaan ini, pada waktu-waktu ini adalah zikir dengan lisan. In huwa alladhi yutlaq tarkuhu fi al-mawadhi' al-atiyah. Itulah yang akan disebutkan, yang akan dituntut agar tidak dilakukan di keadaan-keadaan yang akan disebutkan. Adapun zikir dalam hati, sama bil qalbi, wa yutlabu hatta fima ya'ti. Bahkan untuk zikir hati itu tidak dikecualikan. Artinya semua keadaan itu dianjurkan untuk berzikir dalam hati. Adapun yang dimaksud makruh di sini adalah zikir lisan. Nah, jadi annahu yukrah az-zikru, bahwa makruh zikir, zikir yang maksud lagi adalah zikir lisan, halata al-julusi ala qada'i al-hajati. Jadi keadaan yang pertama yang dikecualikan di sini adalah berzikir ketika duduk mau buang hajat. Lagi duduk buang hajat. Itu makruh berzikir dengan lisan pada saat itu. Wa fi halati al-jima', begitu juga ketika dalam keadaan berjima, dalam keadaan berhubungan sama istri. Kemudian wa fi halati al-khutbah, dan begitu juga ketika dalam keadaan khutbah, liman yasma'u sautal khatib, bagi yang mendengar suara khatib. Jadi kan kita dalam khutbah Jumat, dalam khutbah Jumat kita disunnahkan untuk mendengar khutbah, dan makruh berbicara. Dan keadaan jamaah pada saat khutbah Jumat itu ada yang mendengar suara khatib, ada yang tidak mendengar. Anggaplah tidak pakai suara sound system seperti sekarang ini. Maka
untuk yang tidak memakai sound system, di mana mereka mengandalkan suara asli daripada imam, daripada khatib, kadang mendengar suaranya, kadang tidak. Kadang mendengar, kadang tidak. Maka bagi orang yang mendengar suara khatib, sunnah untuk mendengarkan khutbah. Nah, tapi kalau dia tidak mendengarkan suara khatib, ya, dia tidak mendengarkan suara khatib, kemudian pada saat itu dia berzikir, maka itu tidak makruh. Tidak makruh. Nah, makanya di sini disebutkan secara khusus bahwa ketika mendengar khutbah, bagi yang mendengar suara khatib. Artinya dikecualikan yang tidak mendengar suara khatib. Ya. Itu keadaan yang dimakruhkan berzikir dengan lisan pada saat. Kemudian juga dalam keadaan lain yaitu wa fil qiyami fis sholati. Ketika berdiri dalam keadaan sholat. Jadi kita berdiri, ya kan sholat itu ada beberapa posisi ya. Ada berdiri, ada duduk, ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk, seterusnya. Nah, maka dari keadaan-keadaan tersebut dikecualikan posisi berdiri. Qiyami. Ya, ketika dalam keadaan berdiri dalam sholat, maka pada saat itu bal yashtagilu bil qiraati. Maka pada saat itu adalah posisi untuk menyibukkan qiraah, membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Ya, anggaplah misalnya kita sholat zuhur atau sholat asar yang tidak mendengar suara imamnya, dan misalnya kita sudah selesai membaca Al-Fatihah, kita sudah selesai membaca surah yang lainnya, ayat yang lainnya, imam belum sujud juga, belum rukuk, maka kita menyibukkan diri dengan membaca. Baca apa? Apakah zikir? Tidak. Baca qiraah. Pokoknya ulang-ulangi saja apa yang kita hafal dari Al-Quran itu. Ya. Kita mengulangi saja apa yang kita hafal dari Al-Quran itu, ya. Dan bukan zikir. Bukan zikir. Ya. Bukan zikir maksudnya selain Al-Quran. Ya. Nah, baik. Wa fi halati an-nu'asi. Kemudian dimakruhkan juga ini keadaan yang lain. Kita juga dimakruhkan untuk berzikir dengan lisan pada saat itu adalah dalam keadaan ngantuk. Dalam keadaan mengantuk ya, karena dalam keadaan mengantuk ini kita akan tidak mengetahui apa yang kita katakan. Ya. Maka pada saat itu makruh untuk berzikir dengan lisan. Ya, maka cukup dengan berzikir dengan hati. Wala yukrahu fit tariqi wala fil hammami. Nah, kemudian tidak dimakruhkan di jalanan, juga tidak dimakruhkan di hammam. Hammam yang dimaksud di sini adalah kalau hammam disebutkan dalam kitab-kitab fikih atau kitab-kitab ulama terdahulu, yang dimaksud adalah kalau kita sekarang dikenal dengan nama sauna, ya, sauna. Jadi ada tempat namanya tempat mandi air panas. Itu namanya sauna. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Nah, itu yang disebutkan oleh penulis dalam hal ini, keadaan-keadaan atau waktu-waktu yang dimaksudkan untuk berzikir dengan lisan. Saya bacakan lagi di sini tadi nah, maka siapa Ibnu Allan yang mensyarah kitab Al-Adhkar ini memberikan sedikit catatan berkaitan dengan ini. Qala ashabuna, jadi ulama Syafi'iyah, ya, kata-kata ashabuna, rekan kami, sahabat kami, dan seterusnya, ya, disebutkan oleh ulama tertentu, maka maksudnya adalah mazhabnya. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Allan di sini adalah ashabuna, artinya ulama Syafi'iyah. Idza atasa qadi al-haja awil mujani. Ya, misalnya ada orang yang dalam keadaan buang hajat, ya, duduk buang hajat tadi misalnya, atau dalam keadaan berjima, ya, dalam keadaan berjima dengan istrinya. Kemudian tiba-tiba bersin. Kan biasanya bersin, ya, orang itu disunahkan untuk apa?
untuk mengucapkan alhamdulillah kan. Ya. Nah, maka bagaimana keadaannya pada saat itu? Apakah dia mengucapkan alhamdulillah dengan lisannya atau dengan hatinya? Nah, maka di sini disebutkan hamidallaha biqalbihi. Dia memuji Allah dengan dalam hatinya. Memuji Allah dalam hatinya. Ya. Bahkan disebutkan dalam Al-Harz Tsamin oleh Al-Harawi disebutkan bahwa adzikru inda nafsi qada'il hajati awil jima' la yukrah bil qalbi bil ijma', bahwa berzikir dalam hati dalam posisi itu, baik itu buang hajat atau dalam keadaan berjima, maka tidak makruh ya, jika dilakukan dalam hati berdasarkan ijma'. Artinya tidak ada khilaf dalam masalah ini, boleh para ulama. Ya, maka adapun wa amma dzikru bil lisani halati idzin, ya, adapun kalau misalnya berzikir menggunakan lisan dalam keadaan itu falaysa mimma syuri'a lana wala nadabana ilaihi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak disyariatkan bagi kita, bahkan tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala nukila an ahadi minas sahabat, tidak juga dinukilkan dari satupun seorang sahabat. Bal yakfi fi hadhihi al-hala al-haya wal muraqabah. Ya, cukup pada saat itu adalah al-haya, ya, dalam keadaan seperti itu al-haya, rasa malu, wal muraqabah, merasa diawasi, ya, pada keadaan-keadaan itu. Wa dzakara ni'matallahi ta'ala bi tashil ikhraj hadzal mu'dhi alladhi law lam yakhruj ya, laqutila sahibuh. Ya, tapi pada saat itu kita berzikir dengan apa? Mengingat nikmat-nikmat Allah. Ya. Kita berzikir dalam hati, mengingat nikmat Allah. Oh, ini adalah salah satu nikmat. Ya, kita buang air, ya, kita buang air. Nah, itu adalah salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Kita harus renungkan itu dalam hati kita. Itu adalah sebuah bentuk zikir. Bahwasanya kita mengeluarkan kotoran, ya kotoran ini kalau dikeluarkan ya bahaya. Ya. Bisa-bisa lakutilah sahibu. Bisa-bisa saja ya itu akan membawa pada kematian, mengantar kepada kematian. Yang berbahaya. Kalau ada orang yang tidak pernah keluar kotorannya, itu bahaya. Wa hadza min a'zami dzikri walau lam yuqal bil lisan. Maka itu adalah salah satu bentuk zikir walaupun tidak disebutkan dengan cara lisan. Nah, itu salah satu bentuk apa namanya? Zikir dengan hati. Baik. Nah, jadi itu ikhwas sekalian berkaitan dengan pasal ini pasal yang ke-11 ya. Ini pasal yang ke-11. Sekarang kita pindah pada pasal yang ke-12 fi bayani hakikati dzikri, tentang penjelasan bagaimana hakikat ya, maksud daripada zikir itu. Nah. Al-muradu minaz zikri, maksud daripada zikir itu adalah hudurul qalbi, adalah hadirnya hati. Jadi itu maksudnya. Jadi nanti dikatakan zikir itu kalau hati itu hadir. Ya, kalau hati tidak hadir maka bukan zikir memang. Fayam bagi an yakuna huwa maksudaz zikri. Maka sepantasnya kalau itu menjadi maksud daripada zikir, hadirkan hati, mengingat dengan hati. Fayahrisu ala tahsilihi. Maka usahakan ya, usahakan agar melakukan zikir itu dan hatinya itu hadir. Wa yatadabbaru ma yadhkur, dan dia mentadabburi menghayati, ya, mentadabburi apa yang dia zikirnya tersebut, wa yata'affalu makna, dan menghayati makna-makna. Ya. Jadi itu maksud daripada zikir adalah kehadiran hati, ya, di mana tujuannya agar yang dicapai oleh seorang itu dalam berzikir adalah dengan mentadabburi dan menghayati makna daripada apa yang dia sebutkan. Fatadabburu fi dzikri matlubun. Ya, karena sungguhnya tadabburi zikir itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Kama huwa matlubun fil qiraah, sebagaimana ketika kita
membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran juga dianjurkan untuk mentadaburi apa yang kita baca. Apala yatadabbaruna Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran itu? Nah, maka lishtirakihima fil ma'na al-maqsud. Karena ya sama saja. Namanya zikir, membaca Al-Quran itu sama saja. Ya, maksudnya itu adalah sama. Ya, maka oleh sebab itu, kana al-madhhabus sahihu al-mukhtar, bahwa yang menjadi mazhab yang benar, yang dipilih dalam mazhab Syafi'i adalah istihbaba maddi dzakiri qaulahu la ilaha illallah. Jadi kita memanjangkan ketika membaca la ilaha illallah. Jadi kita panjangkan seperti itu, lima fihi minat tadabbur. Karena di dalamnya ada bentuk tadabbur. Jadi kita membaca la ilaha illallah, ya. Ketika kita membacakan itu, kita benar-benar mentadabburi dan menghayati daripada makna la ilaha illallah, satu kalimat yang sangat mulia dan sangat agung. Nah, wa aqwalus salafi, dan perkataan salaf, wa immati al-khalaf, dan begitu juga para imam-imam generasi setelah salaf, fi hadza masyhuratun. Ya, dalam masalah ini itu sangat masyhur. Artinya anjuran seperti itu jangan ragukan, ya. Ada contohnya dari para salaf dan dari para khalaf. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Nah, berikutnya, ikhwas sekalian, pasal yang ke-13. Nah, sekarang ini pasal yang ke-13. Kata penulis, faslun fi tadaruki dzikri liman tada al-mulazamatu alaihi. Ya. Ya, fi tadaruki dzikri liman tada al-mulazamatu alaihi. Artinya bagaimana seseorang itu mengqadha, ya, mengqadha, artinya datang dengan zikir yang misalnya kita sudah rutin melakukannya, tiba-tiba kita tinggalkan, maka di antara perkara adalah selayaknya kita tetap melakukan zikir itu. Ya Allah, dia adalah zikir kebiasaan kita, kemudian tiba-tiba satu waktu kita tidak sempat untuk melakukannya, maka dianjurkan untuk tetap melakukannya walaupun sudah lewat waktunya. Kata Imam Nawawi di sini, yang bagi dimangka adalah wazifatun min dzikri. Ya, maka seorang yang punya wazifah, kebiasaan dalam berzikir, ya, fi waqtin min lailin wa nahari, dalam waktu tertentu, misalnya di siang dan di malam hari. Kita misalnya punya waktu tertentu dikhususkan untuk berzikir pada waktu-waktu itu, ya, au akiba sholatin, atau setelah sholat. Ya, kan biasa kita sudah sholat kita berzikir, tapi misalnya tiba-tiba di waktu tertentu tidak sempat untuk melakukannya. Ya. Au halatin minal ahwal, atau di sebuah keadaan, ya, selain apa yang kita sebutkan. Fafatathu, kemudian dia tidak sempat, ya, melakukan hal tersebut, ya, an yatadarakaha, ya, agar dia tetap melakukannya. Ya, artinya kita melakukan zikir tersebut, ya, agar wa ya'ti biha idza tamakkana minha. Kita lakukan apa yang kita mampu. Ya. Apa yang kita mampu untuk kita lakukan walaupun sudah lewat waktunya, kita lakukan. Wala yuhmilha, jangan dia melalaikannya. Jangan dia melalaikannya. Fa innahu idza kada al-mulazamata 'alaiha, karena kalau kita sudah sudah terbiasa dengannya, ya,
lam yu'arridha littafi. Jangan ya, sia-siakan, jangan disia-siakan. Wa idza tasahala fi qada'iha, namun kalau seseorang itu misalnya meremehkan untuk menggantinya di lain waktu, sahula alaihi tabi'uha fi waqtiha. Maka akan ada celah. Dia akan bermudah-mudahan untuk meninggalkannya di waktu aslinya. Ya. Ya, maksudnya di sini bahwa sekarang kan waktunya mungkin bisa saja Anda menggantinya. Ya. Anda bisa mengganti zikir Anda yang terlewatkan itu, dan waktunya bisa Anda lakukan. Ya. Kalau memang dia adalah sudah berakhir waktunya, maka kesempatan untuk menggantinya. Ya, karena kapan Anda tidak memanfaatkan waktu itu, kesempatan itu untuk menggantinya, maka dikhawatirkan nanti Anda di waktu aslinya Anda tidak akan melakukannya, ya, akan menganggapnya remeh dan tidak melakukannya pada waktu aslinya. Nah, itu maksud daripada Imam Nawawi rahimahullah. Nah, di antara dalil yang disebutkan oleh beliau di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi au an syai'in minhu." Ya, barang siapa yang ketiduran, ya, lupa tidur, tertidur atau lupa tidak membaca bacaan hizbnya, bacaan khususnya yang dia sudah tentukan, ya, mabaina salatil fajri wa salatil dhuhri, faqara'ahu mabaina salatil fajri wa salatil dhuhri, kemudian dia membacanya di waktu yang lain, ya, misalnya di waktu sholat antara sholat fajar dengan sholat zuhur, ya, jadi di pagi hari sampai siang, menjelang siang, maka kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka ya, maka tercatat baginya telah membacanya di tengah malam. Nah, ini sekalian yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bentuk daripada keringanan syariat kita ini, bahwa jika kita punya amalan tertentu yang tidak sempat kita lakukan di waktu asalnya, maka kita bisa ganti di waktu-waktu yang lain. Di sini waktu kita sisa 7 menit. Ya. Tidak sempat lagi kita buka tanya jawab. Ya. Kita cukupkan saja sampai di sini. Insya Allah pasal yang berikutnya, pasal yang ke-14, ya, berkaitan dengan keadaan-keadaan yang dihadapi oleh orang yang berzikir. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Nah, sekiranya cukup. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tidak sempat ya tanya jawab? Gimana? Nah, Ustaz. Ya, di sini saya lihat sisa 6 menit. Ya, Ustaz. Nanti di waktu yang lain kala ya. Ya, insyaallah pekan depan, Ustaz. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya cukupkan sampai di sini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka